Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada hari weekend ini ya teman-teman, kita berada di kebun untuk melakukan perawatan kebun. Dan ini tadi kita sudah melakukan sebagian pemanenan perdana atau di beberapa tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan buah. Paling tidak ada 5 kilo kita panen ya teman-teman. Kita ambil buahnya dan alhamdulillah juga sudah lumayan cukup banyak buahnya, dan belum kita laksanakan penimbangan dapat berapa kilo nanti kita lihat. Dan sekalian ini kita melanjutkan upaya pemupukan dolomit tadi, sekaligus di beberapa titik yang belum kita laksanakan pemupukan dolomit ya teman-teman, di areal situ, di areal bawah situ. Di areal sini kita belum, nanti selanjutnya kita akan pupukan juga di areal yang sebelah sana. Ini kita seperti biasa kita rawat agar kedepannya, mungkin tahun depan juga sudah maksimal pertumbuhan perkembangan kelapa sawit yang ada, dan mudah-mudahan di tahun depan bisa kita laksanakan pemanenan serentak di areal kebun ya teman-teman. Jadi ini sudah di umur masuk ke 32 bulan, jadi sudah lumayan cukup besar pertumbuhannya juga di areal pertumbuhan kelapa sawit pada di kebun ini. Dan di usia ke 32 bulan ini memang ada beberapa hal yang perlu jadi catatan saya. Jadi memaksimalkan perawatan dan pemupukan agar pertumbuhan kelapa sawit yang ada di kebun bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin, agar pertumbuhan perkembangan perkebunan kelapa sawit yang ada di kebun kita ini bisa bertumbuh dengan baik dan segera bisa dilaksanakan panen perdana. Targetnya tahun depan ya teman-teman. Mungkin kita tidak ke sana ya teman-teman, mungkin kita coba ke atas, dan di sebagian areal sini nanti. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita maksimalkan dalam hal pemupukan. Ini sudah kita laksanakan sebagian pemupukan unsur magnesium serta kaliumnya atau dolomit, atau juga pengasihan kapur ya teman-teman, gunanya untuk menetralkan pH tanah di sekitar areal tanaman kelapa sawit, agar nanti setelah dilaksanakannya pemupukan dolomit ini, kita akan kembali nanti 1 bulan ke depan, kita akan pupukan kembali unsur NPK atau nitrogen, fosfat serta kaliumnya ya teman-teman. Jadi agar bisa berkembang dan tumbuh sedemikian rupa, agar nanti sawit juga bagus pertumbuhannya, dan terutama kita masih memfokuskan di perakaran dan batang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di areal samping ini juga tidak kalah kita bagus juga di areal samping ini. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, tuh potensi buahnya. Nah, tuh
Kemarin sudah kita kastrasi di sebagian dan ini sudah mulai tumbuh nih, lihat. Nah, ini potensi bisa dijual. Nah, nih paling tidak lebih ini 5 kiloan. Nah, tuh besar ya teman-teman. Ini baru 32 bulan. Jadi jikalau kita perawatan kita maksimal, insya Allah hasil tanaman kita atau buah kita juga maksimal. Tapi harus diimbangi juga berbarengan dengan jenis bibit unggul yang nyata ya teman-teman. Harus memakai jenis bibit unggul, karena kenapa ya, sayang jika tidak menanam perkebunan kelapa sawit tidak menggunakan bibit unggul. Kita ke atas, kita coba ke atas, kita di arah sini saja. Kita sambil perawatan, kita tadi sambil juga kita ambil buahnya ya teman-teman. Kita lakukan panen di yang nyata di areal samping yang kita tanam pertama, di areal samping itu. Dan alhamdulillah tadi dapat berapa pikul. Untuk sawitnya belum kita timbang ya teman-teman, dapat berapa kilonya nanti kita timbang, kita lihat. Ya lumayan lah ya teman-teman, untuk paling tidak menambah budget untuk perawatan kebun yang ada ini. Karena memang di umur yang segini perawatan harus ekstra yang nyata, apalagi di area lahan yang seperti ini, lahan eks tambang, itu perawatan harus 2 kali lipat ya teman-teman dari perawatan lahan awal atau lahan yang tidak terkena galian atau tidak lahan galian. Jadi nanti kita akan upayakan terus laksanakan pemupukan di areal kebun ini. Kita maksimalkan, biarpun lahan yang ada, tapi kita maksimalkan betul. Nah itu sampai sana ya teman-teman. Di areal sini juga sudah mulai bagus lah. Tinggal di areal sana nanti kita evaluasi, kita laksanakan pemupukan kompos terus. Nah di areal sini juga cukup lumayan bagus juga. Nah ini nanti kita PR-nya kita laksanakan teras siring. Kita laksanakan teras siring agar paling tidak nanti dalam hal pemanenan itu akan lebih enak ya teman-teman. Yang nyata lebih enak, tidak terprosok karena ini curam. Nah itu nanti kita akan buatkan teras siring yang nyata menggunakan alat agar lebih mempercepat dan mempermudah nanti setelah paling tidak sudah mulai panen perdana. Nah, ini sudah mulai bagus lah di area sini, karena kita fokuskan terus laksanakan pengomposan, baik itu kompos kotoran ayam, kotoran sapi, kita kasihkan ke lahan yang ada ini. Dan tidak lupa juga kita juga terus melaksanakan pemupukan pengkapuran, karena di lahan kita ini ya teman-teman pH asamnya sangat tinggi. Jadi kita harus terus melaksanakan pemupukan dolomit di areal sini agar bisa menetralkan di pH tanahnya. Dan yang paling bagus habis dilaksanakan pemupukan
dolomit, kita 1 bulan akan datang kita laksanakan pengomposan. Setelah pengomposan kita taburkan juga pupuk kimia. Jadi kita kompos ada, kimia ada, kita kombinasikan agar pertumbuhan kelapa sawit di area yang memang bisa dikatakan orang tidak mau tumbuh, tapi kita tidak boleh menyerah dalam hal tersebut. Kita sedikit demi sedikit kita laksanakan perawatan dan tidak kalah juga bagusnya dengan lahan-lahan awal. Tapi memang ada sedikit banyaknya juga kita perlu evaluasi di dalam hal tanah-tanah yang memang sulit ya teman-teman, sulit untuk tumbuh kembang pada tanaman kelapa sawit yang ada di areal-areal tertentu. Memang kita harus ekstra khusus dalam hal melakukan perawatan. Tapi di areal sini insya Allah ini kita genjot terus pemupukan komposnya, kita lakukan perawatan terus, insya Allah nanti akan bagus juga. Ini sudah mulai kelihatan di umur ke 32 bulan ini, sedikit banyaknya sudah menyusul tadi di areal sana yang memang sudah bagus pertumbuhannya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini sudah bagus, ini tinggal perawatan kita aja, sudah kelihatan di areal sini. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya di hari weekend ini, di hari Sabtu tanggal 26 Juli tahun 2025. Kita melaksanakan pemupukan serta pemanenan di areal kebun yang memang sudah dikategorikan bisa diambil buahnya. Oke, mungkin itu dulu. Apabila ada saran terkait bidang perkebunan kelapa sawit, monggo bisa saja di komen, dan jangan lupa di like serta di subscribe ya teman-teman. Mungkin itu dulu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.